saya Nabila Fahmi dan teman-teman saya bernama Saya Muhammad Iqbal Farizi. Saya Yolanda Alfia Rizky. Saya Farisa Dulazah. Saya Siti Sarah Ramadhani. Saya Tuan Kapatama. Di sini kami akan membuat video yaitu praktek kimia mengenai hukum laju reaksi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke video praktikum, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu laju reaksi kimia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi, laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia itu berlangsung. Semakin cepat suatu reaksi terjadi, maka semakin tinggi juga laju reaksinya. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa menentukan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi reaktan, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka semakin sering partikel bertumbukan sehingga laju reaksi meningkat. Yang kedua adalah suhu, di mana peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga lebih banyak tumbukan efektif dan laju reaksi meningkat. Yang ketiga adalah luas permukaan, di mana semakin luas permukaan sentuh, semakin banyak partikel yang dapat berinteraksi, sehingga laju reaksi meningkat. Dan faktor yang keempat adalah katalis, di mana katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Katalis menurunkan energi aktivitas. Nah, dari faktor-faktor yang telah kita ketahui, kita dapat melakukan praktikum sesuai faktor-faktor tersebut. Pertama-tama kami akan menentukan laju reaksi terhadap luas permukaan. A dan bahannya yang pertama timer sebagai penghitung waktu, vitamin yang berbentuk utuh, vitamin yang sudah dipotong-potong kecil, vitamin yang sudah dihancurkan, serta 3 gelas air, berisi air yang bersuhu normal. Pada vitamin yang berupa serbuk membutuhkan waktu sekitar 16 detik. Pada vitamin yang berupa potongan membutuhkan waktu sekitar 27 detik. Dan bentuk vitamin yang utuh membutuhkan waktu sekitar 48 detik. Jadi kesimpulannya, semakin kecil luas permukaan vitamin akan menghasilkan laju reaksi yang semakin cepat. Baik, di sini kita akan melakukan hukum laju reaksi mengenai suhu. Di sini terdapat 3 gelas yang berisikan air bersuhu dingin, bersuhu normal, dan bersuhu panas. Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan adalah pertama adalah jas spool serta timer. Baik, mari kita lakukan. Dari reaksi yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suhu yang lebih panas itu dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin tinggi suhu, kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel semakin cepat terjadi. Nah, waktu yang kita perlukan untuk suhu panas sendiri adalah hanya 32,55 detik, suhu normal itu 1 menit, 29 detik, dan suhu dingin adalah 3 menit 16 detik. Mungkin segitu saja untuk praktek di suhu. Kita kembali ke selanjutnya. Selanjutnya ada hukum laju reaksi katalis terhadap 3 peniti. Untuk alatnya ada 3 peniti dan 3 mangkok. Kemudian ada sendok sebagai media pencampuran. Bahannya ada 2. Yang pertama ada cuka, yang kedua ada baik clean.
Pertama-tama, masukkan Baiklin. Untuk di mangkok 1 dan 2 masukkan Baiklin. Kemudian di mangkok kedua dan ketiga dimasukkan cuka. Campur aduk di mangkok kedua. Jika sudah, masukkan ketiga peniti di masing-masing mangkok secara bersamaan. Untuk hasil reaksinya membutuhkan waktu selama 1 jam. A few moments later. Setelah 1 jam menunggu, hasil reaksi didapat. Untuk mangkok pertama yang berisi Baiklin, tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap peniti. Untuk mangkok kedua yang berisi campuran antara Baiklin dan cuka, bisa terlihat di sana terjadinya pengkaratan dan munculnya gelembung. Dan yang terakhir, mangkok ketiga yang hanya berisikan cuka, bisa dilihat penitinya mulai bereaksi dan memunculkan banyak gelembung. Sekian dari hasil laju reaksi katalisnya. Selanjutnya, Baiklah, kita akan melanjutkan konsentrasi baking soda terhadap cuka. Alat dan bahan yang akan digunakan itu ada 2 botol, 1 cuka, 1 baking soda, sendok, dan 2 balon. Terus, saya akan dibantu oleh teman saya untuk memasukkan baking soda terhadap balon. Baking soda yang akan dimasukkan kepada balon pertama itu 1 sendok makan. Terus balon kedua itu setengah sendok makan. Balon pertama yang berisikan 1 sendok baking soda akan dipasangkan ke botol pertama. Terus balon kedua yang berisi baking soda setengah akan dimasukkan ke botol kedua. Selanjutnya kita akan menaikkan balon tersebut secara bersamaan. Baiklah, kesimpulan dari konsentrasi baking soda terhadap cuka, botol pertama itu balon yang dikasihkan baking soda dengan takaran 1 sendok makan itu lebih cepat bereaksi dengan waktu
40 detik dan ukuran balonnya juga lebih besar, sedangkan botol kedua itu dengan takaran baking sodanya itu setengah dan waktunya memerlukan 1 menit 5 detik dengan balon yang lebih kecil. Sekian. Oke, kita tunjuk. Alatnya ada 2, 3 peniti. Dua. Lagi. Saya Muhammad Iqbal. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum.